Selamat sore ibu-ibu yang terkasih. Selamat sore. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan menyanyikan nyanyian PKP. Ya, dimulai. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama menghadirkan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah maturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citrawani tak setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan menyanyi Kita Bakti nomor 9 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus segenap
batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan kau lupakan segala kebaikannya. Tuhan ampuni kesalahanmu dan penyakitmu juga disembuhkan olehnya. Dialah juga yang menebus hidupmu dan bebaskan dari alam maut kejam. Doa pembukaan. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami ibu-ibu gereja Cornelius Cigombong. Hingga saat ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berkati juga ibu yang akan membawa firman-Mu dan sertai Tuhan dia, yang kami boleh mendengarnya dengan hati yang tulus. Kiranya kami boleh setia dengan bersamanya Bapa. Tuhan, inilah doa kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan dengan menyanyi Gita Bakti nomor 20 ayat 1 dan 2. Umat Tuhan, mari datanglah. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan juru selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Ibu-ibu sekalian, kita akan memasuki pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sapa dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Juru Selamat kami yang hidup. Pada sore hari ini, kami anak-anak-Mu akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan penuhi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang kami baca pada sore hari ini, semuanya dapat kami mengerti dan kami pahami, dan terutama Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari Imam. Kejadian. Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan, haleluya. Selamat sore ibu-ibu PKP, Cornelius, salam sehat untuk kita semua. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sampai di pencapaian hidup kita, apa kata pertama yang seharusnya kita ucapkan? Apakah kita merasa bangga atas kerja keras yang kita lakukan untuk semua yang telah kita capai di dalam hidup kita? Atau kita bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang kita miliki di dalam hidup ini? Mengapa muncul dua pertanyaan tersebut? Kita kembali kepada perikop kita hari ini. Yang kita baca tadi dikatakan bahwa setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Nah,
Di sini berarti Abram berhasil mengalahkan musuh-musuh sehingga dia mendapatkan kemenangan. Dari pembacaan kita mengetahui bahwa apapun yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita sampai saat ini, kesuksesan kita, keberhasilan kita, semuanya itu adalah karena Allah yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayatnya yang ke-19 dengan ayat yang ke-20. Ya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Berarti semua yang dialami oleh Abram itu bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kemampuannya, dan bukan karena kehebatannya. Semuanya terjadi adalah karena berkat dari Allah. Kesadaran ini dimiliki oleh Abram, sehingga dia mengembalikan. Kalau pada bacaan kita, apa tadi pada bacaan kita dikatakan? 1/10. Kesadaran akan berkat Allah yang diterima oleh Abram menjadikan dia mengembalikan 1/10 dari hasil jarahan perang sebagai ungkapan syukur atas anugerah tersebut. Ketika Abram mendapatkan kemenangan dan mampu mengalahkan musuh-musuhnya, kita tahu bahwa ketika perang, ketika kita mendapatkan kemenangan, ada harta-harta yang bisa diambil. Jadi pada saat ini mungkin ada dikatakan harta-harta rampasan perang. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita miliki dalam hidup dan setinggi apapun pencapaian hidup kita di dunia ini, sesungguhnya semuanya itu adalah anugerah Allah. Memang kita sudah bekerja keras untuk sampai di titik yang kita inginkan, tetapi ingatlah, kita ada seperti sekarang ini dengan segala pencapaiannya adalah anugerah Allah. Jadi, kembalikanlah syukur kepada Allah atas anugerahnya dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan yang pertama bahwa Allah adalah sumber berkat. Yang kedua, Allah adalah sumber pengharapan. Kita lihat pada ayatnya yang ke-23. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Pada perikop ini dikatakan bahwa seperti kita, mungkin ibu-ibu sudah membaca pada Sabda Bina Umat, adalah ayat emas kita, ayat yang ke-23. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Siapa yang mengatakan demikian adalah Raja Sodom. Itu menawarkan harta yang begitu banyak kepada Abram. Tapi Abram menjawabnya, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Jadi Abraham pun tidak bisa disogok. Pun dia telah memenangkan peperangan dan memiliki harta jarahan yang bebas dia ambil. Tapi dia tidak mengendaki harta itu diambil dan dimiliki oleh dia. Jadi penolakan Abram untuk menerima harta benda dari Raja Sodom menunjukkan ketergantungannya bahwa
Apa yang diberikan oleh manusia tidak berarti apa-apa. Dan Abraham menghendaki adalah dia menginginkan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, Abraham menyadari bahwa Allah adalah sumber pengharapan dan bukan manusia. Kita bisa melihat ini. Kalau kita membaca dengan teliti, pada Sodom memberikan harta duniawi yang begitu banyak. Tapi Abraham menolak. Kita melihat apa yang diberikan Melkisedek kepada Abraham. Hanya roti dan pada bacaan kita, Bu Ari, apa yang diberikan Melkisedek kepada? Hanya roti. Roti dan anggur. Pada ayat 18. Ya. Melkisedek Raja Saleh membawa roti dan anggur. Karena ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Raja Sodom menawarkan harta duniawi yang begitu banyak. Tapi Abraham memilih roti dan anggur. Apakah roti dan anggur bisa mengenyangkan? Membuat dia kaya pada saat itu? Kalau kita melihat pada saat itu, saya yakin tidak. Raja Sodom harta jarahannya luar biasa banyak. Tapi dia tidak memilih itu. Oleh sebab itu ibu-ibu sekalian di dalam persekutuan kaum perempuan GPIB Cornelius, ingatlah Allah adalah Tuhan yang layak dijadikan tumpuan harapan dalam hidup ini. Kalau kita melihat pada Sabda Bina Umat, di sini menekankan mengenai persepuluhan. Ditekankan pada bacaan kita, Sabda Bina Umat, persepuluhan yang harus kita berikan kepada Allah. Dari semua hasil jerih payah kita. Kalau mau jujur, ya, apa sih yang di dalam hidup kita yang bukan berasal dari Allah? Kita jujur, katakan pada kita, perikop kita, dasar bersyukur itu adalah jujur. Semua yang kita alami di dalam kehidupan kita, semuanya berasal dari Allah. Yang utama, nafas kehidupan, kesehatan, tenaga, keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu adalah bukti berkat Tuhan atas kehidupan kita. Karena itu, pantaslah kita bersyukur kepada Allah dengan memberikan persembahan persepuluhan dari hasil berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau kita melakukan diskusi pada saat ini mungkin terlalu lama, tapi kita yakin dan percaya semua kita mampu melakukan itu. Kadang-kadang kita hitung-hitungan. Pendapatan saya sekian. Kalau diambil 10%-nya besar sekali yang harus saya berikan kepada jemaat. Jadi kita harus jujur. Dasar bersyukur adalah jujur. Kebanyakan dari kita tidak memiliki rasa jujur terhadap Tuhan. Kita bisa dari teman-teman kita bahwa kita mengatakan tidak punya uang. Tapi siapa yang tahu? Tuhan yang tahu bahwa apa yang kita miliki. Kita masih berhitung, dan berhitung. Kalau kita menelaah bacaan kita saat ini, luar biasa. Kita tahu siapa Abraham. Kita ingat lagu-lagu sekolah minggu. Apa lagunya? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kamu juga. Mari puji Tuhan. Berarti kita juga menjadi anak-anak
Abraham. Kalau kita mengakui bahwa Bapak Abraham itulah Bapak kita, Bapak kita secara rohani, apakah kita bisa, atau apakah kita bisa, mampukah kita mengikuti cara Abraham menurut perikop yang kita baca pada pagi hari, pada sore hari ini? Udah disogok itu si Abraham itu sama Raja Sodom, ini ambil semua, ambil. Tapi dia tidak memilih harta dunia. Melkisedek hanya memberikan roti dan anggur. Karena roti dan anggur itu adalah lambang persekutuan dengan Allah. Itu yang selalu kita peringati dengan perjamuan. Ibu-ibu sekalian, marilah kita sebagai anak-anak rohani dari Bapak Abraham, kita berdoa, kita memohon kekuatan dan kemampuan dari Tuhan agar kita dimampukan mengikuti cara Abraham. Kalau mungkin pada saat ini kita disuruh memilih, ada orang akan memberikan kepada kita ini harta duniawi, berupa mungkin pada masa itu ternak, rumah, jabatan, dan sebagainya. Kemudian ada satu orang lagi menawarkan hanya anggur dan roti. Apa sih anggur dan roti? Anggur dan roti ini kalau kita makan sebentar aja sudah. Tidak ada bekasnya di dalam perut. Roti apakah kita sanggup makan roti satu loyang misalnya, atau satu bungkus, itu tidak akan sanggup. Tapi Abraham memilih apa? Roti dan anggur. Nah, roti dan anggur adalah lambang persekutuan dengan Allah. Dia tidak memilih harta duniawi. Jadi dari sini juga kita bisa melihat bahwa tidak bisa disogok Bapak Abraham oleh Raja Sodom. Kita membaca ayat-ayat sebelumnya bagaimana Sodom dan Gomora. Memang kita harus baca dulu dari ayat-ayat sebelumnya. Kita kemarin KRT, kemudian tadi pagi dan selanjutnya kita membahas ini. Jadi dasar bersyukur di dalam kehidupan kita adalah kejujuran kita. Kejujuran kita untuk mengakui bahwa Allah adalah sumber berkat dan Allah adalah sumber pengharapan. Jadi kita katakan bahwa sumber berkat berarti harus kita kembalikan berkat itu. Jangan kita terus menerima berkat. Tapi kita lupa untuk mengembalikan kembali. Kemudian kita juga takut. Takut kita untuk memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Takut karena kita takut kekurangan. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Jika kita mengalami seperti saat ini, pandemi COVID yang tidak tahu kapan akan selesai. Semua orang berlomba-lomba minum vitamin dari luar negeri, semua dimakan, semua diolah. Tapi kita harus yakin, kita memiliki pengharapan bahwa Allah akan menjaga tubuh kita, menjaga keluarga kita, menjaga apapun yang kita miliki di dalam hidup kita. Pada saat ini orang, ibu, amplop dikirim-kirim bu, di rumah juga kesulitan. Suami tidak kerja, penghasilan dari warung juga berkurang. Di sini kita memiliki bahwa tidak meyakini bahwa Allah itu adalah sumber pengharapan. Kita yakin bisa melampaui semua ini di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama ibu-ibu semua, apalagi kita ibu-ibu rumah tangga yang menjadi kapolda, katanya apa kapolda? Kepala polisi dapur. Dapur kita, ya, kita yang tahu berapa ini, cukupkah ini sampai akhir bulan dan seterusnya. Kita takut. Rasa takut inilah yang kadang-kadang mengganggu keimanan kita.
Ada yang mengatakan, Bu, malu atau amplop persembahan diisi 5.000, kenapa harus malu? Itulah yang kita miliki. Yang kita katakan tadi, jujur. Ya. Dasar bersyukur itu adalah jujur. Jujur di sini berarti memang kita tidak berbohong kepada Tuhan. Saya memberikan 5.000, memang itulah yang saya mampu berikan. Bukan kita berbohong. Ini dikatakan tadi kan, dasar bersyukur adalah kejujuran. Ibu-ibu persekutuan kaum perempuan, Cornelius, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini agar kita dimampukan. Saya yakin kita mampu melakukan apa yang seperti Bapak Abraham lakukan pada masa lalu ini. Ini sejarah yang luar biasa pada masa kejadian. Tapi sampai saat ini tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Orang pasti akan memilih jabatan, akan memilih uang. Ketika diperhadapkan di hadapan kita, ya pilih. Mana yang kamu pilih? Pada saat ini yakin kita akan memilih harta duniawi itu. Salah satu menawarkan ini roti dan anggur, ini harta duniawi. Yakin kita sebagai manusia, kita akan memilih itu, duniawi. Tapi marilah ibu-ibu sekalian, kita meneladani Bapak rohani kita adalah Bapak Abraham. Karena kita akui ini Bapak rohani kita. Karena sebagai anak-anak rohaninya, kita yakin kita mampu meniru sikap dan pilihan yang dilakukan oleh Abraham. Ingatlah, Allah adalah Tuhan yang layak dijadikan tumpuan harapan dalam hidup ini. Mana sih kita bertumpu saat ini? Obat-obatan, pakai masker berangkap-rangkap, boleh, itu memang kita harus kita lakukan. Bukan kita menantang, kita tidak mau, tidak. Tapi Allah adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Saya juga mengalami ketakutan ketika demam. Tuh, udah kena kali ini ya. Saya swab sendiri, saya jalan. Ketika hasilnya negatif, rasa lega itu luar biasa. Tapi kemudian apa yang muncul? Rasa syukur. Tuhan, ketika saya masih jalan ke sana, jalan kemari, ke pasar, kemana, Tuhan tetap menjaga. Kita yakin dan percaya. Kita akan dimampukan melalui semua yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Sama seperti Abraham. Itu banyak musuh yang ada di hadapannya. Tapi Tuhan menguatkan. Dan Abraham bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Kita harus tetap mengingat bahwa berkat Tuhan senantiasa terjadi di dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Abraham. Melkisedek mengatakan, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tangan. Banyak musuh kita di dalam kehidupan kita saat ini. Bukan musuh seperti manusia ketika hendak berperang. Musuh kita adalah sikap-sikap kita yang senantiasa kita kedepankan. Sikap kita yang arogan, sikap kita yang pemarah, sikap kita yang sombong ketika kita memiliki banyak berkat di dalam kehidupan kita. Inilah musuh-musuh kita di dalam kehidupan kita saat ini. Banyak sekali musuh kita di dalam kehidupan kita, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan kita dan memberikan kepada kita kemampuan untuk melawan musuh-musuh kehidupan kita saat ini. Amin.
firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan menyanyi dari kitab Bakti nomor 207 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Jangan khawatir akan hidupmu, akan makanan atau minuman. Jangan khawatir akan tubuhmu, busana apa yang engkau perlu. Pandanglah burung-burung yang terbang, Bapa di surga menghidupinya. Bukankah kau di mata Bapamu lebih berharga dari segalanya? Salomo dalam kemegahannya bertata intan kilau jubahnya, tetapi bunga bakung di lembah yang lebih indah elok warnanya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang senantiasa kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas firman yang telah kami baca pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami ibu-ibu, persatuan, kaum perempuan di PB Cornelius dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang Maha tahu Tuhan, apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami pada saat ini untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kami semua. Dekati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, Engkau berikan kepada pemimpin kami, kepada Presiden kami. Sehingga Bapak Jokowi dimampukan untuk melewati persoalan-persoalan yang kami hadapi pada saat ini. Juga Bapak yang Maha Kasih, kami berdoa untuk lembaga SPN di mana kami bergereja. Berkati Bapak KSPN Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Sehingga dia dimampukan memimpin lembaga ini Tuhan, dan mendidik para siswa yang pada saat ini sedang berada di dalam lembaga pendidikan, menjadi anak-anak Tuhan, dan dapat bertugas pada ketika mereka menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk jemaat-jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami tidak tahu satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu siapa dari jemaat kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga pada saat ini menatang Bapak Budi Nugroho, Bapak Rodion Takoy, Bapak Yohanes Tepana, dan mungkin yang lainnya Tuhan Yesus. Berkati seluruh usaha-usaha pengobatan mereka Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan, mereka menerima kesembuhan yang sempurna yang hanya datang daripada-Mu. Bapak yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Julius Erika Nabora. Berkati beliau Tuhan Yesus di dalam memimpin jemaat GPIB Cornelius di tempat ini. Pada saat ini juga Tuhan Yesus,
Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang berada di lingkup jemaat GPIB Cornelius. Kau mengetahui Tuhan, situasi pandemi pada saat ini Tuhan, membuat kami semua menjadi takut. Dan kadang-kadang kami gamang Tuhan, untuk menghadapi situasi saat ini. Kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami semua Tuhan, serta keluarga kami, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, malaikat-malaikat surgawi-Mu menjaga kami Tuhan dari virus pandemi ini. Kami meyakini Tuhan, kami mampu untuk melalui semua itu seturut dengan anugerah dari Tuhan semata. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk Yayasan Nuansa di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk tempat ini. Biarlah berkati tempat ini Tuhan, di mana kami bisa melakukan ibadah-ibadah kami Tuhan, walaupun kami tidak bertatap muka satu dengan yang lain. Berkati yayasan ini Tuhan, biar yayasan ini semakin berkembang dengan baik Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga besar Bapak Sobleli Tuhan yang mengelola lembaga ini. Engkau berkati mereka dengan kesehatan Tuhan, kekuatan dan kemampuan yang lebih Tuhan untuk meneruskan warisan dari orang tua, di mana orang tua begitu lama mendirikan sekolah ini, tapi Engkau mengetahui Tuhan saat ini sekolah ini menjadi besar dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Tuhan, dan juga menjadi berkat untuk masyarakat yang membutuhkan pendidikan di daerah ini. Bapak yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang baru memasuki sekolah. Biarlah Tuhan Yesus, pendidikan yang mereka lalui melalui Zoom, melalui media-media sosial yang dilakukan oleh guru-guru mereka. Mereka dimampukan untuk memahami semua pelajaran Tuhan dengan baik. Bapa yang Maha Kasih, masih banyak lagi yang akan kami mohonkan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Engkau menilik hati kami yang terdalam, apa yang menjadi isi hati kami, dan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami yang tidak kami ungkap, yang tidak mampu kami ungkapkan melalui mulut bibir kami pada saat ini. Inilah Tuhan Yesus, doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 87 ayat 1 dan 2. Aku
Ibu-ibu yang terkasih, mari kita berdiri untuk berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan kemurahan Tuhan yang selalu setia bersama kami. Kami khususnya saat ini kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sore ibu-ibu, kita masuk ke warta PKP ya sebelum pengutusan. Warta PKP sore hari ini untuk liturgos yang bertugas di Kamis tanggal 12 bulan Agustus yaitu Ibu Herni Widada. Untuk prokantor Ibu Rita Manu. Untuk info persembahan PKP akan selalu dibagikan amplop di hari Jumat dan dikumpulkan di hari yang sama untuk disetor ke bendahara gereja. Dan jumlah kehadiran dan jumlah persembahan ibu-ibu bisa lihat di warta di hari Minggu. Selanjutnya, untuk kegiatan dalam rangka menyambut Hari HUT RI yang ke-76 tahun, kita akan selalu foto bertema kemerdekaan ya ibu-ibu. Ada yang belum kirim, tolong dikirim fotonya agar nanti bisa direkam dan nanti akan di-share di grup PKP. Yang terakhir kita akan selalu foto bersama setelah ibadah selesai. Saya harapkan ibu-ibu buka kameranya ya untuk data di bendahara. Terima kasih. Silakan Bu Bet. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Persekutuan kaum perempuan, pulanglah dengan anugerah Tuhan dan jadilah pelaku firman dalam kehidupanmu. Mari kita bernyanyi nyanyian pengutusan dari kitab Bakti 283 ayat 1 dan 2. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin haleluya, terpuji namamu, amin haleluya.
Oke, Ibu-Ibu, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Bu Betty, terima kasih untuk Bu Sitorus. Sama-sama Ibu. Maaf tadi nggak Kita- bermaksud jatuh itunya wartanya. Nggak apa-apa, Ibu. Masmurnya nggak kebaca ya hari ini. Nggak apa-apa, Ibu. Kata ibadahnya Kata, jatuh. kata ibadahnya jatuh, nggak apa-apa, Bu. Kita akan foto bersama ya, Ibu-Ibu. Tolong kameranya yang itu dibuka. Sama Kakak Pani, Kakak Naomi yang hostnya di sini banyak. Mana ya kodenya? Enggak, dihitung enggak. Boleh dibuka dulu kameranya. Udah dibuka semua ya? Oke, Ibu, kasih senyum yang termanis ya. Hitungan keberapa, Kak? 1, Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Makasih, Kakak. Terima kasih, Ibu-Ibu. Makasih Bu Sampai Betty. jumpa. Makasih Bu Betty. Terima kasih, Bu Betty. Selamat sore. Ibu. Sampai jumpa. Dah.